guys, balik lagi sama aku Kylie. Dan hari ini aku bakal review salah satu blog yang menurut aku oke dan edukatif banget. Jadi itu isinya tentang penjelasan-penjelasan terkait penyakit menular seksual. Tapi kalau di blog ini tuh bahasnya lebih spesifik ke kutu kelamin atau teres pubis. Oke, kita mulai dari halaman pertama, bisa dilihat di sini. Jadi di halaman pertama itu ada isinya tentang definisi, sejarah singkat, dan data surveinya. Kalau dari yang aku baca, bisa disimpulin kalau misalkan teres pubis atau kutu kelamin itu merupakan parasit yang tinggal di berbagai area rambut manusia. Tapi khususnya itu dan paling umum itu ada di area genital. Terus, blog ini juga jelasin kalau misalkan banyak banget yang bilang kutu kelamin itu hasil evolusi dari kutu gorila yang hidup 3,3 juta tahun yang lalu. Tapi untuk data penyakit ini tuh belum ada di Indonesia guys. Cuman kalau kita bahas negara lain itu udah punya datanya dan itu udah tercatat di National Library of Medicine. Nah, jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, jangan lupa buka halaman sejarah. Oke, next, kalau misalkan kita buka halaman kedua, itu ada penyebab. Jadi di sini tuh dijelasin kalau misalkan penyebab utama dari penyakit yang dibahas itu adalah kutu kelamin atau teres pubis. Selain itu, kalian juga bakal temuin tentang klasifikasi maupun penjelasan lebih lanjut tentang teres pubisnya sendiri. Gak cuman itu, tapi juga ada penjelasan terkait masa inkubasinya. Jadi, telur yang ada itu bakal nempel di rambut bagian area genital selama kurang lebih beberapa hari, kemudian menetas menjadi nimfa, dan nimfa itu bakal berkembang menjadi kutu dewasa. Buat penjelasan lebih detailnya, kalian jangan lupa baca halaman kedua ya guys. Oke, jadi kalau kita lanjut ke halaman ketiga, di sini tuh bakal ada penjelasan-penjelasan mengenai gejala-gejala yang timbul kalau seseorang kena kutu kelamin. Jadi gejala-gejala yang timbul itu mulai dari gatal-gatal pada area genital, habis itu ada timbul bintik-bintik kecil warna putih di area genital, habis itu ada bercak coklat atau bintik coklat yang ada di sekitar pakaian dalam atau di area genital, dan yang paling umum ditemukan itu kalau misalkan ada bekas gigitan yang warnanya biru keunguan. Selain itu beberapa orang juga bakal ngerasain nyeri di bagian genital karena ada bekas gigitan dari kutu, dan biasanya kalau lagi buang air kecil itu ngerasa terbakar atau rasa nyeri. Nah, kalau kasusnya itu udah sampai ke bagian alis maupun mata, itu bakal timbulin gejala-gejala kayak gatal-gatal matanya bengkak, matanya merah, alisnya gatal, dan sebagainya. Penjelasan detail dari gejala-gejala yang timbul itu udah ada di blognya semua guys, jadi kalian jangan lupa baca ya. Oke, next. Kalau kalian pencet di halaman keempat atau halaman selanjutnya itu bakal ada penjelasan mengenai penularannya. Jadi sebelumnya udah dijelasin kalau misalkan kutu kelamin ini umumnya berada di bagian genital. Sehingga penularan utama yang menyebabkan terjadinya kutu kelamin ini adalah melalui hubungan seksual. Gak cuman itu, tapi di sini juga dijelasin kalau misalkan kutu kelamin itu bisa nular kalau kita ada kontak langsung dengan orang yang terinfeksi maupun kalau kita pinjam atau pakai sesuatu barang yang dimiliki oleh orang yang terinfeksi itu. Dan kalau kita bahas tentang anak-anak, kutu kelamin itu bakal bisa nular di bagian alis sama bulu mata. Nah, jujur aja, kalau misalkan ada penyakit-penyakit kayak gini, pasti kalian tanya dong, gimana sih cara ngobatinnya? Gimana sih supaya kita nggak kena sama penyakit itu? Jadi, kalau kalian mau tahu gimana sih cara ngobatinnya, gimana sih cara mencegahnya, jangan lupa baca blognya. Oke, jadi kalau ada yang nanya, gimana sih opini kamu sebagai remaja Kristen dalam permasalahan penyakit ini? Kalau menurut aku pribadi, aku sebagai remaja Kristen, ternyata penting banget buat nanggepin masalah-masalah dengan bijaksana dan pastinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini kan dibahasnya tentang permasalahan penyakit kutu kelamin yang menyebabkan infeksi di beberapa bagian tubuh kayak area genital, alis, bulu mata. Dan aku yakin itu pasti salah satu penyebabnya adalah kebersihan diri yang belum diterapin dengan baik. Oleh karena itu, kita tuh perlu banget buat menjaga dan merawat tubuh kita sebagaimana yang telah Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berbunyi seperti ini.
Melalui ayat itu, aku tuh sadar kalau misalkan tubuh kita tuh adalah bait Roh Kudus, yang pastinya kita harus gunain itu untuk memuliakan nama Tuhan. Selain itu, di Efesus 5 ayat 29 itu dikatakan bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Melalui ayat itu, aku pribadi melihat bahwa ayat itu tuh mau nunjukin kalau misalkan kita harus ngasuh dan rawat tubuh kita, sama seperti Kristus juga telah ngasuh dan rawat kita sebagai jemaatnya. Jadi secara keseluruhan dalam hal merawat tubuh itu wajib dan perlu kita lakukan untuk memenuhi kehendak Allah yang tertulis pada Roma 12 ayat 1. Lewat ayat itu, Tuhan tuh mau ingetin kita supaya kita tetap terus jadiin tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, tubuh itu harus dirawat dan dijaga karena itu merupakan suatu bentuk persembahan yang menunjukkan bahwa kita itu bersyukur atas kesempurnaan tubuh yang telah Tuhan ciptakan. Oke, sekian review blog ini dari aku. Kalau kalian mau baca lebih detailnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini, karena informasi-informasinya itu disajikan dari sumber-sumber yang terpercaya, yang kalian bisa lihat di halaman yang paling terakhir. Terima kasih semuanya telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.